Hai kota pelabuhan, berkelap-kelip jikalau malam. Acara akan kami mulakan. Izinkan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Tafakuh Fidin Dumai, Bapak Dr. Haji Muhammad Rizal Akbar, Rektor Institut Agama Islam Tafakuh Fidin Dumai, Bapak Dr. Haji Ahmad Rozai Akbar SAG MH, yang kami hormati Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis, Bapak Dr. Haji Bagus Santoso MP, yang kami hormati Wakil Rektor 2 sekaligus Direktur Pusat Pelayanan Terpadu Ibu Windayani MPD, yang kami hormati Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Haji Rashidi MPDI, yang kami hormati Dekan, Wakil Dekan Institut Agama Islam Tafakuh Fidin Dumai, yang kami hormati Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Institut Agama Islam Tafakuh Fidin, Ketua LPM Institut Agama Islam Tafakuh Fidin Dumai, Bapak Dawami Eniko, yang kami hormati Sekretaris LP2M Institut Agama Islam Tafakuh Fidin Dumai, Bapak Muhammad Farid Firdaus SSI, seluruh civitas akademika Institut Agama Islam Tafakuh Fidin Dumai, dan yang kami banggakan mahasiswa-mahasiswi KKN Angkatan 18 Institut Agama Islam Tafakuh Fidin Dumai. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpahan rahmat dan ridhonya, kita diberi kesempatan untuk dapat berkumpul dalam acara pelepasan mahasiswa peserta KKN Angkatan 18 Lokal dan Internasional tahun 2023 dengan tema Pengembangan Desa Wisata Pesisir Selat Malaka. Salawat beriring salam tak lupa pula kita haturkan pada baginda Rasulullah SAW, manusia agung, pembawa cahaya kehidupan, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk menunjukkan semangat kebangsaan, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Dia Yumna. Hadirin dimohon untuk berdiri. Marilah kita membacakan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Denny Suryanto MPD. Kepada Bapak kami jemput, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك وعلى آله وأصحابه وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين اللهم أنت الغفور الرحيم أنت العزيز الحكيم أنت على كل شيء قدير أنت بكل شيء عليم الرحيم. Semoga Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya Allah. Ya Allah, ya Syakur, kami juga bersyukur ya Allah, karena di pagi hari yang begitu penting dan sakral ini Engkau masih perkenankan kami hadir bersama-sama dalam rangka pelepasan kuliah kerja nyata KKN Angkatan 18 lokal dan internasional dengan tema pengembangan desa wisata pesisir Selat Melaka ini ya Allah. Senantiasa ya Allah kami berharap nantinya dapat berjalan aman, damai, sejahtera, hikmat dan bermartabat ya Allah. Ya Allah, ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui. Limpahkanlah kepada kami semua ilmu pengetahuan, kearifan dan kebijaksanaan, agar kami semua dapat menuntaskan tanggung jawab kami secara profesional ya Allah. Allahumma aghnina bil ilmi wa ghnina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa dammina bil ma'ruf. Kuatkan ya Allah, sehatkan hati, jiwa dan raga kami ya Allah. Cerdaskan pemikiran kami, kokohkan semangat dan persatuan kami, agar kami tetap hidup damai dalam balutan kebudayaan, kebangsaan maupun keagamaan yang dapat Engkau jadikan bentuk pengabdian kami terhadap bangsa dan negeri ini ya Allah. Rabbana hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan ayat suci Al-Quran oleh Ulul Amri. Kepada Ulul Amri kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا ويفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا
Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga hendaknya kesehatan ini kita nikmati, kita isi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam mari senantiasa kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu membacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis, Mas Doktor Bagus Santoso. Jadi kalau yang baru-baru dokter ini jangan tak disebut dokternya. Itu berdarah-darah itu mengambil dokternya itu ya. Ini sedang kita ya, karena saya tahu betul kalau politisi mengambil dokter itu letih Pak. Beda dengan akademisi. Kalau akademisi memang itu kerjaannya ya. Selamat kepada Pak Wakil yang sudah menyandang gelar doktor dari Universitas Nasional Jakarta. Politisi terus, akademisi pun terus ya. Dia bilang dengan saya bisa jadi dosen, kita kecil tapak tangan biru kita adakan ya. Ini kadang-kadang basa-basinya aja kalau dia mau ya. Hari ini kita siapkan SK ya kan? Visiting lecture ya. Siap kita untuk Pak Mas Bagus. Beliau ini adalah sudah lama saya kenal. Dari masa saya jadi aktivis saya sudah mengenal beliau ya. Makanya beliau kalau jumpa saya ingatnya itu ketika lancang kuning itu pernah berlatih Barang panjang. Pak Rektor yang saya hormati, sudah 2 minggu saya tidak jumpa Pak Rektor. Sudah 2 minggu saya tidak jumpa Pak Rektor. Seminggu saya berada di Malaysia, seminggu lagi saya berada di Jakarta. Tidak jumpa Pak Rektor. Kadang-kadang sebagai rektor, kadang-kadang sebagai abang. Ya. Jadi kalau pergi pasti pamit. Ya. Harus pamit juga. Ya. Bapak-bapak, para pimpinan seluruhnya, dekan, wakil dekan, ya, ketua-ketua prodi yang hadir pada kesempatan hari ini. Ya, ada juga alumni nih, ya, Pak Solihin Dahlan, ya, mantan politisi, on progress, ya, 2 kali jadi anggota DPR provinsi, 3 kali, 3 kali
jadi anggota DPR provinsi dan sekarang on progress di partai yang lain. Ya. Dan para peserta KKN yang pada hari ini, ya, saya lihat wajahnya sudah sangat ceria, karena KKN itu membahagiakan. Ya, saya sering berkali-kali katakan bahwa KKN itu membahagiakan. Kalau Anda tidak bahagia dengan KKN, berarti ada masalah dengan Anda, perlu kita periksa. Ya. Karena selalunya KKN itu membahagiakan. Kita semoga ini lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menggelar satu tema yang masih menyambung dari tema yang lalu, yaitu pengembangan desa wisata pesisir Selat Maslam adalah terdepan di pesisir Selat Melaka. Ya, setelah kita mendirikan Perhimpunan Ilmuwan Pesisir Selat Melaka, yang sebentar lagi insya Allah akan ada perubahan kepengurusan karena presidennya berganti. Kalau dulu pakai ketua, kemarin kita sudah berdiskusi dengan para pendiri, kita tak lagi mengakukan penyebutan dengan ketua, tapi sudah menyebut dengan presiden. Ya, Presiden Perhimpunan Ilmuwan Selat Melaka yang dipegang oleh Profesor Dr. Salahuddin Syurno dari University Teknologi Mara di Shah Alam. Geser sedikit, kalau dulu Rektor UITM Melaka, sekarang pengurusi ICIS di UITM Shah Alam. Jadi pergi ke Shah Alam lagi sedikit, ya, agak bergeser sedikit. Nah, tema ini terintegrasi baik lokal maupun internasional. Untuk lokal, Anda punya beban karena di masa lalu, ya, di Rupat kita sudah memiliki satu buku yang kemarin Pak Wakil saya sudah serahkan kepada Pak Lukman Edi. Buku KKN tahun lalu itu saya serahkan kepada Pak Lukman Edi sebagai oleh-oleh dan beliau sangat apresiatif. Dan banyak pihak yang apresiatif terhadap buku 9 Mutiara Pesisir Selat Melaka, 9 desa di Rupat dan Rupat Utara. Ini luar biasa bukunya, menggambarkan kebudayaan, menggambarkan kasanah pariwisata dan sebagainya. Ya, yang merupakan kolaborasi penulisan mahasiswa dan dosen. Artinya tidak boleh turun dari standar itu. Di Bukit Batu Anda harus menulis potensi pariwisata Bukit Batu. Harus ada literasi yang lahir dan hasil sebuah KKN. Dan itu nanti tugasnya Pak Dawami untuk mengawalnya. Ya, jadi berkualitas, terus berkualitas. Bagaimana buku yang kita hasilkan berkualitas. Itu untuk KKN lokal. Untuk KKN internasional juga lebih menantang. Pertama, ya, yang memberi Anda nilai bukan dosen pembimbing lokal. Yang memberi nilai Anda adalah dosen dari UITM Shah Alam, Pak Profesor Dr. Salahuddin Syurno. Kita tidak jamin kalau beliau mengatakan Anda tidak lulus, maka tidak lulus, kan? Terus apa yang menjadi tantangan Anda di sana? Yang pertama, dalam waktu yang singkat Anda harus banyak menulis bahwa masjid tempat Anda ber-KKN itu adalah masjid yang luar biasa. Dia adalah masjid bertaraf internasional, ya, dia sudah menjadi khazanah dunia. Dia adalah masjid tertua di sana. Pengurusnya tidak pernah kekurangan uang dan tidak pernah kekurangan makanan. Ya, Anda harus membuat narasi, Anda harus membuat literasi supaya baik kita di Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai maupun masyarakat dapat mengetahui tentang apa sebenarnya, apa yang menjadi chemistry, apa yang menjadi rahasia dari, ya, masjid Kampung Hulu tersebut. Ini adalah masjid tertua nomor 2 setelah masjid di Kelantan. Jadi Anda mendapat kesempatan yang baik, ya, untuk di sana. Alhamdulillah hasil pengembaraan Pak Farid, Pak Dawam, saya hanya mendampingi saja, ya, selama 5 hari, ya, mencari tempat KKN itu. Akhirnya berjumpalah dengan Masjid Kampung Hulu yang kemurusannya hebat, tanah wakafnya sudah menjadi sebuah hotel yang hebat. Anda bayangkan, ada sebuah masjid
yang punya hotel. Masjidnya biasa-biasa saja. Kalau Anda sampai ke sana 10 kali lipat lebih cantik DIC. Tak ada apa-apanya. Ya, tapi dikunjungi oleh semua orang, dikunjungi para habaib, karena di sana ada dua makam habaib. Ya. Orang-orang tokoh agama penting, karena memang di sana ada beberapa makam tua yang mereka adalah para leluhur di sana, para ulama yang berada di sana. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Kita nanti terima kasih kepada Pak Wakil Bupati Bengkalis, karena kami ber-KKN di 2 kecamatan terakhir, satu di Bukit Batu, Kecamatan Bukit Batu, dan Bandar Laksmana. Untuk itu kami mohon, dan secara administratif lah barangkali saya menitipkan mahasiswa kami kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis, tolong diperhatikan, ya, tolong dibimbing mahasiswa kami, sampaikan kepada struktur pemerintahan, baik kecamatan sampailah kepada RT sekalipun. Untuk inilah mahasiswa Institut Agama Islam, kita memang terpisah, kita berada di Dumai, sementara kita kuliah kerja nyatanya berada di Kabupaten Bengkalis. Untuk itu saya terima kasih yang sebesar-besarnya. Silakan. Saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Wakil Bupati yang sudi hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Walaupun beliau saya sapa ketika hadir di Jakarta pada waktu pelantikan Ikatan Keluarga Bengkalis Jakarta. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyampaian kata sambutan dari Wakil Bupati Bengkalis, yakni oleh Bapak Dr. Haji Bagus Santoso MP. Kepada Bapak kami jemput, kami silakan. Pagi hari yang luar biasa ini. Untuk itu, untuk mahasiswa, adik-adik kami, sambutlah salam. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Sumpah itu nanti. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, akan saya mulai. Namun sebelumnya saya Bagus Santoso, insya Allah akan bagus terus. Menyampaikan salam hormat, salam takzim istimewa untuk Ketua LPM kita, Pak Dr. Rizal, sama Ketua Pak Rektor, lupa pula, Pak Dr. Rojai. Salam dari Bupati kami yang paling cantik Tugas Mami. Mudah-mudahan nanti akan membina hubungan yang baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sama-sama kita banggakan dan kita hormati Dr. Rizal Akbar, Ketua LPM yayasan kita yang tetap ganteng gagah. Tepuk tangan untuk beliau. Mengucapkan terima kasih dan apresiasi tinggi dari pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk LPM yang ada di Dumai. Ini ada hubungan sejarah yang luar biasa. Adanya Dumai itu karena adanya Bengkalis. Maka antara Bengkalis Dumai itu ada berada. Nanti kita akan terus. Tadi sudah visi minimal mahasiswa kami itu juga ada beasiswa dari Kabupaten Bengkalis, itu nanti Mas, insya Allah nanti sama-sama kita pikirkan dan kita tetap baik. Kalau sinergi tidak ada persoalan, karena investasi pendidikan itu investasi dunia sampai akhirat. Betul. Sama-sama kita banggakan. Ini sebetulnya adik beradik ini, tapi ketika sudah dalam posisi untuk yayasan pendidikan, ini tidak ada namanya adik beradik lagi, semuanya profesional. Siapakah itu? Pak Rektor kita, Dr. Rozayal. Wah, benar. Tepuk tangan untuk beliau. Sama-sama muda, sama-sama energik, dan ini milik saya juga karena beliau putra asli dari Bengkalis. Tapi kalau sudah ilmu, dimanapun dia berkewajiban, termasuk di Dumai ini. Dan alhamdulillah hari ini kita juga didatangi tamu kehormatan. Dulu
teman sahabat saya di DPRD Provinsi Riau. Politisi ya, pengusaha ya, punya kebun ya. Siapa itu? Dan ternyata alumni dari sini. Siapakah itu? Kiai Solihin Dahlan. Dia hebat. Jadi dari Rupat, Dumai, kemudian dia menjadi politisi di DPRD. Terus saya katakan jangan berhenti, melanjutkan untuk menjadi politisi, akademisi juga. Dan insya Allah di 2024 maju lagi lah sama Pak Dr. Rizal Akbar. Kalau Pak Rizal Akbar di DPD RI, supaya nanti kita bisa ada jejaring bagaimana memperjuangkan Dumai Bengkalis di RI itu ya harus ada perwakilan kita. Kalau sudah ada orang kita, ngapain juga orang lain? Ya, setuju kan? Begitu juga Pak Solehin. Tinggal nanti melobi Pak Rizal Akbar. Gimana caranya? Bersama-sama presiden. Nah, ini Pak Solehin Dahlan itu dari hal suka duka keliling sampai Belanda dengan beliau, sampai ke kebun lagi. Nah, mudah-mudahan nanti akan meluar juga kepada mahasiswa kita semuanya. Sama-sama kita hormati. Ini ada Pak dosen kita, Pak Dawami. Dawami atau Dawami? Ini sahabat saya, satu jurusan ketika saya wartawan di Riau Pos. Nah, tepuk tangan untuk beliau. Sedunia akademik. Jadi saya wartawan Riau Pos, nulis juga aktivis yang luar biasa. Siapa itu? Mahasiswa, dia yang degil, tapi degil untuk baik, untuk bangun Bengkalis. Siapa itu? Dr. Rizal Akbar juga. Saya yang nulis. Ternyata beliau sekarang menjadi ketua lembaga. Jadi mahasiswa itu jangan hanya kutu buku, jadi aktivis juga. Setuju? Setuju. Nah, kemudian ada sahabat saya, ini justru pas ngurus urusan di Dumai. Kalau Pak Rozai tahu, Pak Rizal baru kan. Pak Ustadz Mahmud ini orang Bengkalis, jadi Ustadz di sini sama jadi ketua kepala sekolah. Nah, suruh berdiri. Nah, ini sama-sama satu alumni dengan saya, dia Pak di Bengkalis. Jadi kuliah meskipun di Dumai, di Bengkalis, ternyata tidak menghalangi untuk menjadi wakil bupati dan DPRD. Begitu juga Anda semua adik-adik yang ada dari Tafakufidin Dumai. Insya Allah Anda akan menjadi penerus. Karena apa? Dr. Rizal Akbar ini menjadi akademik yang ulung, dulunya juga dengan politisi. Tinggal melanjutkan aja. Kalau itu sudah dikawinkan, maka akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Begitu juga yang saya hormati, yang tidak saya sebutkan satu persatu, para dokter, para dosen, kemudian pengurus yayasan, adik-adik mahasiswa yang insya Allah sebentar lagi akan dilepas untuk menuju KKN. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Sholawat marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Pak Dokter dan seluruh mahasiswa, kita harus menggarisbawahi. Pertama, nawaitu kita untuk menuntut ilmu. Saya akan mengutip sebuah kata bijak, tuntutlah ilmu di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Di saat kamu kaya, ia akan menjadi apa? Perhiasan. Begitu mulianya. Jadi ketika miskin kita, ketika kita papa ke dana sekalipun, kita sanggup menuntut ilmu, itulah harta benda kita. Saya berawal dari menuntut ilmu itu dari loker koran, tak meminta orang tua. Mungkin di antara adik-adik semua bergerak bisa mencari ilmu, menuntut ilmu, orang tuanya berpunya, punya kebun sawit, punya usaha. Tapi banyak pendiri-pendiri kita, yayasan kita sekalipun, semuanya bergerak dengan kekuatan diri sendiri, orang tua merestui. Maka itu menjadi harta kita yang luar biasa, kita dapat menuntut ilmu. Nah, ketika saya menjadi wakil bupati, Pak Rizal Akbar menjadi ketua lembaga LPM di Dumai, kaya pun tidak, tapi cukup, maka itu menjadi sebuah perhiasan. Perhiasan yang bisa termanfaatkan untuk menerangi seluruh alam umat seperti yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Jadi plus, maka saya katakan di awal tadi, ilmu adalah investasi dunia sampai ke akhirat. Nuntut ilmunya dari bueng sampai ke liang
lahap. Dan sekarang tirulah itu semua. Adik-adik, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh LPM ini, Tafakuh Fiddin. Ternyata banyak sekarang seluruh perguruan tinggi, baik swasta ataupun negeri, melepaskan KKN. Tetapi yang mengambil fokus dengan tematik wisata di pesisir Melaka, dan itu ternyata kontinu, berkelanjutan, bahkan sudah ada bukunya 9 Mutiara Desa, itu hanya di Tafakuh Fiddin. Kalau ini karena apa? Dokternya tidak kaleng-kaleng. Dia memahami bagaimana menjadikan anak-anaknya menjadi mahasiswa-mahasiswanya nanti akan hebat, sanggup seperti Dr. Reza. Dan Anda beruntung kuliah di Tafakuh Fiddin di Dumai. Jadi nanti bersama keluarga, ketika kita sudah kuliah, kebanggaan keluarga itu adalah ketika anaknya selesai kuliah. Gak usah memikirkan kuliah harus di perguruan yang hebat. Semuanya sekarang ketika zonasi kuliah itu adalah dimanapun ada. Yang di UGM, yang di IPB, yang di ITB belum tentu menjadi wakil bupati. Ternyata yang di Tafakuh Fiddin menjadi wali kota. Itu adalah pribadi kekuatan dari individu kita masing-masing. Untuk itu, saya hanya memberikan pesan dan motivasi. Tempat asal kita kuliah itu hanya menjadi sarana, hanya menjadi perahu yang mengantarkan kita ke tempat tujuan. Tapi hebatnya sampai tujuan itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Kalau Anda sangat kreatif, kalau Anda punya inovasi kreatif, insya Allah Anda lah yang akan menjadi orang yang berbeda dengan yang lainnya. Berbeda untuk menjadi seorang pemimpin, berbeda untuk menjadi seorang pendidik, berbeda untuk menjadi seorang akademisi. Nah, itulah kunci sebetulnya kita akan menuju kepada menuju kepada tujuan yang kita ciptakan dari awal itu. Pak dosen dan kemudian Pak Rektor dan Pak Rizal Akbar, sebagai pemerintah Kabupaten Bengkalis tentu kami turut berbahagia dan sangat senang ketika ada mahasiswa dari Tafakuh Fiddin yang akan dikirimkan ke Kabupaten Bengkalis. Coba yang ke Kabupaten Bengkalis, yang Bandar Laksamana dan Bukit Batu, tunjuk tangan. Wah, lumayan luar biasa. Luar biasa ini. Tepuk tangan untuk semuanya dulu. Anda beruntung. Karena apa? Sedikit yang namanya Bukit Batu, Bandar Laksamana, itu kawasan sejarah dan ada wisata religi, kemudian ada wisata alam. Bahkan kemarin Pak Sandiaga Uno sudah menobatkan 75 besar desa wisata itu ada di Bukit Batu. Anda tinggal mempolesnya lagi. Dan Anda kenal Iyeth Bustami? Kenal lagu Laksamana Raja di Laut? Anda akan ketemulah makam yang luar biasa, orang-orang yang mendirikan, yang membangun Kabupaten Bengkalis. Maka Anda nanti akan mendapat suguhan yang luar biasa dan Anda harus bersinergi, berkolaborasi. Begitu juga mahasiswa lainnya di desa yang lainnya. Adik-adik, bahwa kuliah itu kita ini kan menuju terakhir nih, KKN nanti baru wisuda. KKN itu bukan kolusi, korupsi, nepotisme kan? Bukan kan? Tapi apa itu? Kuliah kerja nyata. Pak Dr. Rizal, Pak Solehin, Pak Mahmud, bahkan rektor kita semuanya melalui KKN. KKN itu ada 3 manfaat yang harus kita pedomani. Pertama, KKN itu adalah bermanfaat bagi pemerintah. Pemerintah mana? Nanti kalau desa Bandar Laksamana, kecamatan Bandar Laksamana, desanya apa? Kabupaten Bengkalis, Bukit Batu, otomatis mendapatkan apa? Suntikan. Suntikan apa? Ilmu apa? Teori yang dipelajari kampus, yang diberikan oleh Pak dosen Dawami, yang diberikan oleh Pak Rektor, oleh Pak Rizal Akbar, itu bisa diterapkan di sana, di tempat kuliah itu. Tentu pemerintah meskipun KKN itu tidak permanen, tapi akan memberikan donor darah bagi desa-desa supaya lebih termotivasi, lebih terpacu untuk membangun desa wisata. Beda loh, desa wisata dengan wisata desa. Desa wisata
sekarang melalui menteri kita Pak Sandiaga Uno itu, desa kita di Indonesia itu ada berapa coba? Kalau peta Indonesia di Riau itu ada 1.000-an lebih, 3.000-an lebih. Nanti kita buka di Google, ada data ini. Berapa sebetulnya desa kita itu? Kalau di Indonesia itu ada 8.106 81.616 desa. Anda nanti akan menyentuh desa-desa menjadi desa wisata. Desa wisata itu desa yang bisa berinteraksi antara penduduknya dengan alamnya. Kalau wisata desa kita ke Rupak Utara, ke Tanjung Medang, ya itulah namanya desa wisata. Wisata desa. Nah, sekarang kawinkan wisata desa itu menjadi desa wisata. Maka Anda akan dikenal. Oh, zaman itu KKN tahun 2023, anak-anak mahasiswa hebat dari Tafakuh Fidin Dumela yang memberikan beberapa masukan untuk menjadi desa wisata. Nah, di Provinsi Riau itu ada berapa? Di Provinsi Riau itu terdiri dari 10 kabupaten, 2 kota. Dumai kan kota ini ada 169 kecamatan, 268 kelurahan dan 1.591 desa. Coba kalau Anda membaca dan mengikuti media, di Riau termasuk Bengkalis, Dumai belum, itu ada desa wisata yang memang sudah populer. Tadi yang sudah diterapkan adalah di Bukit Batu. Kemudian di Meranti, di Pelawan yang ada bononya, itu namanya desa apa itu? Kepulauan Meranti atau apa itu? Meranti, pokoknya Meranti itu. Kuala Meranti yang ada bononya. Dan banyak desa-desa lain. Dari desa ini apa yang menarik? Bisa menggait turis baik lokal maupun wisatawan dan menghasilkan PADES, pendapatan asli desa, dan banyak sentuhan KKN yang kesana. Salah satu contoh masa desa Ponggok yang ada di Klaten misalnya, hanya wisata paritnya itu, parit kecil, dikasih ikan koi, ikan, semua ikan di situ, menjadi desa wisata, dan desa itu akhirnya menghasilkan duit 10 sampai 14 miliar per tahun. Dulu tak ada di Pulau. Nah, nanti adik-adik di sini bertukar sharing informasi dengan Pak Kepala Desa. Itu manfaat ketika KKN. Yang kedua apa? Manfaatnya adalah terhadap diri kita sendiri. Anda akhirnya akan tahu teori dikawinkan, dipadukan dengan praktek di desa-desa itu. Soalnya Anda tidak hanya nyusu lagi di rumah. Anda sudah dilepas oleh institut kita, oleh Tafakuh Fidin, untuk mempraktekkan teori yang diberikan, yang dijejali tiap hari di kampus, dibuktikan di sana. Dan Anda mempunyai diri masing-masing, mengembangkan diri masing-masing. Pasti Anda punya yang punya keragian, yang punya ahli media sosial, bahkan Anda yang jago pidato, Anda yang jago ngaji dan lain sebagainya, terapkan itu, sehingga nanti desa itu akan mendapatkan manfaat ketika adik-adik KKN. Jadi peran bagi pemerintah, bagi apa tadi? Bagi kita sendiri, dan yang ketiga bagi siapa? Coba bagi siapa? Ada yang tahu? Bagi pemerintah sudah, bagi diri kita, bagi masyarakat tadi. Bapak dosen juga yang jawab akhirnya. Bagi masyarakat akan senang sekali menerima Anda semua. Nah, ketika di masyarakat jangan sekali-sekali seperti yang terekspos di media sosial sekarang. KKN di Sumbar diusir akhirnya karena apa? Tahu di situ tak ada air, dia malah cerita pokoknya KKN di mana kalian? Nah, di sini tak ada air katanya. Justru bagaimana kita mencari solusi air itu supaya ada. Bahkan terekspos sekarang yang terakhir viral itu KKN di mana ini? Dia merasa GR seperti kambang desa. Dipanggil oleh kepala desanya rapat, seakan-akan itu karena dia cantik mungkin,
Jadi menganggap desa itu tidak ada yang cantik dia. Padahal itu supaya hubungan antara yang KKN dengan desa itu akrab dan diajari. Ternyata kegeeran dia. Ternyata jadi kembang desa sekarang kita di sini katanya. Nah, jangan hal seperti itu digunakan. Nanti yang kena dewan siapa? Pak Rizal. Wih, Tafakufidin apalagi rektornya dan lain sebagainya. Itu perlu disampaikan ya adik-adik. Justru setiap ada problem, permasalahan yang ada di desa, Anda daftar inventasi masalah, dirundingkan. Kalau perlu dibuat data harian sehingga Anda layak untuk memberikan masukan. Karena kita fokus pada wisata, saya yakin anak-anak muda sekarang, mahasiswa sekarang bisa membantu. Kalau tadi di Bandar Laksamana Bukit Batu ada sebuah kawasan wisata, baik itu sejarah, religi, alam, bantu melalui media sosial. Ada yang punya IG, Instagram? Angkat tangan. Dan itu wajib. Coba yang IG. Nah, IG. Yang punya Facebook? Yang punya TikTok? Gunakan sarana media sosial itu nanti untuk mengeksplor, membranding setiap desa-desa yang Anda, yang adik-adik lakukan KKN itu. Saya kira Pak Rizal itu nanti menjadi catatan khusus dan tambahan nilai. Nanti dilihat si mahasiswa A, mahasiswa B, apa branding dia di IG-nya, di media sosialnya. Karena kita harus pacu dengan zaman modern dan zaman teknologi. Nah, itu kalau Anda lakukan, maka Anda sudah meloncat menjadi mahasiswa yang lebih hebat dibandingkan desa itu. Bukan merasa menjadi kembang desa seperti itu tadi, tapi betul-betul kita sudah membimbing. Ya, rata-rata kan adik-adik kita, zaman saya juga kemarin sudah melalui KKN, pasang pelang, ya itu boleh saja. Tapi pasang pelang itu sudahlah jadul. Sekarang bagaimana kita hidupkan perangkat teknologi itu dan kita melekkan semua di desa-desa itu, maka Anda adalah menjadi juara dan dikenal menjadi pahlawan di desa itu. Baik seluruh mahasiswa dan Pak Rektor, mohon maaf kalau saya agak lama. Yang kemudian Bapak Ibu sekalian, secara makro tadi saya bincang dengan Pak Dr. Rizal. Kita punya kewajiban, Dumai Bengkalis khususnya. Kita mempunyai kawasan yang luar biasa strategis, di mana di Selat Melaka. Maka tematiknya itu sangat luar biasa, membangun desa wisata di pesisir Melaka itu. Rupat punyanya Pak Solihin ini, orang sangat mengenal. Di Rupat ada ya yang dikirim? Belum? Oh, yang kemarin malah ada 9 mutiara desa itu. Di Rupat ini insya Allah akan menjadi sebuah pulau, tidak hanya harapan lagi, akan terrealisasi. Jadi oleh pemerintah pusat menjadi kawasan strategis pariwisata nasional. Nah, kami butuh bantuan Pak Rektor, Pak Reza, juga mahasiswa Tafakufidin itu menggesa. Supaya apa? Pemerintah pusat, Pak Jokowi, Pak Menteri PUPR, semuanya juga membantu infrastrukturnya ke Rupat itu. Selama ini kalau hanya berteriak kita dari Kabupaten Bengkalis tidak akan cukup. Apalagi ini akan juga membawa manfaat dari Dumai. Makanya ada kajian khusus, kalau perlu ada tim. Saya dapat usulan yang bernas dari Dr. Rizal ini, bagaimana kita menyuarakan agar Rupat itu menjadi perhatian yang serius dari pemerintah Jakarta. Sebetulnya sangat serius, kita sudah dapat stempel kawasan strategis pariwisata nasional, tapi ternyata kita diam. Karena kita diam, mereka juga tidak akan menangkap itu. Nah, tadi jangan sampai hal ini dingin, harus panas. Maka saya sepakat nanti dengan Dr. Rizal, dengan Tafakufidin ini, akademisi, kemudian juga profesional dan mahasiswa untuk bergerak bersama-sama. Jadi kami tidak memikirkan ini Dumai, ini Bengkalis, tapi ini adalah pesisir atau Rio Pesisir. Nah, mari kita dukung bersama-sama agar Rio Pesisir itu menjadi kawasan, kalau perlu menjadi kawasan, menjadi negeri yang otonom, yang berdiri. Apakah itu provinsi, apakah apa namanya, sehingga pelayanannya juga cepat, Rupat juga terbangun. Bahkan saya dengar bisik-bisik zaman Pak Soeharto itu sudah ada sebetulnya bagaimana gagasan jembatan antara negeri China dan Malaysia menuju ke
Dumai lewat Rufat. Nah, mudah-mudahan nanti dengan kita terus suarakan itu akan terjadi. Dan Kabupaten Bengkalis ini syukur sebetulnya Pak Solihin tahu itu, untuk membangun jalan dari Batu Panjang sampai ke Tanjung Medang itu sudah 1,7 triliun. Belum apa-apa, tapi sekarang sudah lumayan. Nah, insya Allah nanti kita gedor bersama, termasuk nanti dari akademisi. Kebetulan kemarin saya ke Jakarta dengan Dr. Rizal, ketemu orang-orang hebat yang dari Bengkalis di sana. Kita ingin berkolaborasi, bersinergi, sehingga negeri kita itu dari Dumai sampai ke Rufat akan, setelah tol sampai di situ, tentu orang-orang Medan, orang-orang Jambi, orang-orang Padang, orang-orang Riau, jangan semuanya ke Padang kalau liburan. Karena apa? Memang belum ada kawasan yang kita bangun. Tapi kalau sudah ada Rufat yang kita siapkan infrastruktur, saya yakin semuanya akan ke Rufat. Kalau sudah ke Rufat, Dumai jangan khawatir, pasti Dumai juga akan ramai. Kadang ego pula, tidak usah dibangun jembatan, nanti terdapat PAD Dumai. Tidak seperti itu kasusnya. Tapi bagaimana kita membangun sinergi sehingga terlewati juga akan mendapatkan keramaian. Dan efek dominonya apa? Ojeknya, rumah makan, perahunya, semuanya juga akan laku. Maka akan meningkatkan ekonomi. Bapak dan Ibu sekalian, demikian beberapa hal baik secara mikro maupun mikro yang dapat kami sampaikan. Dengan tawaran, jangan saya melamar menjadi dosen. Kalau diterima saya syukur. Insya Allah saya akan ke sini dan Anda semua bisa mengikuti jejak saya. Kawinkan saya insya Allah. Saya ini sekarang mengawinkan antara apa? Saya pernah menjadi wartawan, saya pernah menjadi dewan, dan saya menjadi eksekutif. Dan saya adalah kuliah. Maka saya kawinkan 3 kekuatan. Kekuatannya adalah kawinkan dewan, wartawan, dan juga birokrasi. Kemudian yang keempat apa? Akademisi. Kalau semuanya lengkap, semuanya kita garap, dan semuanya kita rangkul, yakin Riau Pesisir itu akan mudah kita kelola, akan mudah kita bentuk, sehingga masyarakat akan menjadi sejahtera. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya mengundang Anda semua untuk datang ke Bengkalis. Sekali lagi, Bengkalis itu induknya dari Dumai. Tidak perlu berkelahi, tapi bagaimana kita bersama bersinergi, Dumai dengan Bengkalis itu maju bersama-sama, kuat bersama-sama. Kalau Jakarta sama-sama, nanti kalau ke Melaka dokter kita sama-sama, supaya cepat juga terbangun itu. Terima kasih, dan saya tutup dengan pantun. Menjaring ikan di Selat Rufat, lemparkan jaring, berdayung sampan. Adik-adik kuatkan tekad agar pengabdian sesuai harapan. Tenun songket selembut sutra, dipakai gadis bak bidadari. Selamat mengikuti KKN para mahasiswa, tunjukkan prestasi, banggakan negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji penyematan secara simbolis pelepasan KKN Pesisir Selat Malaka. Kami jemput Syafri Naldi, Muhammad Al-Hajri Akbar, Wiwin Sylvia Putri, Wan Novilia. Kami mohon kepada mahasiswa yang bertugas untuk dapat mengambil tempat oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Rizal Akbar MPhil beserta Bapak Dr. Haji Ahmad Rozai Akbar MH untuk dapat menyematkan PIN kepada mahasiswa KKN. Sebelum jadi gubernur Riau Pesisir, ayo. Amin. Di sebelah sini ya. Sini ya. Siapa namanya? Novi. Cita-citanya apa? Guru aja. Oke. Di mana? Apa itu?
mahasiswa Anda juga? Bermanfaat ya. Itu sebetulnya Pak Dokter. Sudah berbekal elok dan memikat, PIN KKN pun sudah disematkan. Selamat ber-KKN di tengah masyarakat. Kasih dan doa kami lagi penyerahan SK KKN Angkatan 18 oleh Sekretaris LP2M, yakni oleh Bapak Muhammad Farid Firdaus SSY, kepada dosen pembimbing lapangan Bapak Dr. Haji Rashidi MPDI dan Bapak Dawami MIKOM. Kepada Bapak dipersilahkan mengambil tempat. Dengan berakhirnya penyerahan SK tadi, berakhir pula acara seremonial pelepasan mahasiswa peserta KKN Angkatan 18 lokal dan internasional Institut Agama Islam Tafakuh Pidin Dumai dengan tema pengembangan desa wisata pesisir Selat Malaka. Desa tujuan sungguh indah dan permai. Destinasi wisata jadi andalan. Selamat ber-KKN mahasiswa Dumai. Semoga berkah bawa kebermanfaatan. Lihat generasi rajin mengaji, paras indah juga dermawan. Selesailah sudah acara pagi ini. Maaf dan silap saya haturkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana mahasiswa? Mahasiswa ayo. Kita bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tafakuh Pidin Jaya.